Oke, kita mulai. Kita tema tahun ini untuk gereja kita dari Mazmur 23, kita semua tahu soal gembala kita. Kita mau lihat siapa sih gembala kita nih sebetulnya. Jadi kita coba ke Mazmur 23. Udah berapa minggu ya kita nggak baca Mazmur 23. Kita berapa minggu awal tahun sampai berapa minggu itu kita selalu baca. Mari kita mulai dengan Mazmur 23. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi hari ini saya mencoba membawa saudara-saudara semuanya untuk mengingat kembali siapa gembala kita nih. Di ayat 1 jelas ya, Tuhan adalah gembalaku. Jadi Tuhan gembala kita. Waktu dulu saya melihat ayat ini, saya melihat Tuhan adalah gembala saya. Bagi Daud juga ya, karena Daud itu sebetulnya raja Israel, dia juga adalah gembala bangsa Israel, tapi bagi dia Tuhan adalah gembala. Jadi saya mau bawa kita melihat siapa sih sosok Tuhan ini bagi kita semua ya. Siapa dia? Kita lihat seorang manusia, mungkin ini semua sudah tahu filmnya. Dia lemah lembut, dia seorang gembala yang mencari dombanya yang hilang. Kita ini kan domba-dombanya ya katanya. Jadi dia sangat cuddly, kayaknya lemah lembut, baik. Memang. Wow, oke. Semuanya hidup, oke. Memang betul ya, Tuhan adalah semua itu, yaitu dia seorang manusia, dia lemah lembut, dia datang mencari dombanya yang hilang. Tapi apakah cuma sampai situ? Kadang kita melihat Jesus itu kayak, kita ini cuman hampir ya. Kayak kita melihat tuh cuma sepantaran sama kita gitu. Jadi dia mungkin seorang guru yang lebih moral lebih bagus, tapi kita cuma melihat dia cuma sosok seorang yang manusia yang mungkin dia lebih baik sedikit lah dari kita. Jadi kadang kalau kita disuruh letakkanlah percayaanmu pada Yesus, kadang kita pikir, yeah, he's slightly better than me. Dia lebih baik sedikit. Jadi kadang agak susah ya untuk kita mencoba percaya, meletakkan kehidupan kita sepenuhnya di tangan Dia. Di hari ini saya mau bawa kita semua melihat apa sih sosok Tuhan ini. Saya inspirasi dari Toso Piano ya. Mungkin ada beberapa yang tahu di sini, Toso Piano Channel. Bapak waktu lama dia ada keluarin satu lagu How Great Thou Art. Jadi How Great Thou Art ini dia ngambilnya dari Netflix ya, acara Netflix. Ada lihat dunia semuanya. Jadi saya curi ya, bukan curi, pinjam. Berapa slide dari Toso Piano, kalau boleh kita lihat siapa Tuhan kita nih. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Itu di Kejadian 1. Kita buka Alkitab pertama kali,
dikasih tahu kalau Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Dia ciptakan siang dan malam, dia ciptakan cakrawala, dia ciptakan darat, laut dan tumbuhan, dia ciptakan matahari, bulan dan bintang, dia ciptakan ikan dan burung, makhluk di darat, dan akhirnya ciptakan manusia. Menurut gambar dan rupa Allah. Jawab sendiri. Itulah gembala kita, Tuhan kita, pencipta alam semesta, pencipta segala sesuatu. Kadang kalau kita bilang dia pencipta semesta, nggak nge ya, maksudnya. Iya, maksudnya dia pencipta segalanya. Tapi tahu nggak sih sebesar apa semesta kita? Saya waktu diminta sharing ini, jadi saya ngambil inspirasi banyak ya. Saya ambil inspirasi dari sermon seorang pendeta namanya Louis Giglio. Louis Giglio ini dia, saya tentunya share banyak ke beberapa orang juga. Nama message-nya tuh Indescribable. Indescribable tuh mungkin ada yang tahu lagu Chris Tomlin. Nah, jadi dia sama Chris Tomlin ciptakan lagu itu. Dia punya message Indescribable. Jadi ya banyak sermon hari ini based on that. Jadi sorry untuk yang sudah pernah saya sharing dia punya yang langsungnya ya, yang lebih mungkin lebih menarik untuk ditonton. Tapi saya percaya message yang sama dari Tuhan, ya siapapun, saya, yang pasti bukan Louis Giglio, tapi saya mau kita semua rasakan blessing dari perspektif itu ya. Jadi indescribable itu artinya tuh tak terkata-kata, maksudnya nggak bisa dideskripsi, nggak bisa dilukiskan. Itu gambaran Tuhan. Dalam lagu itu, dalam message dia juga, Tuhan tuh nggak bisa digambarkan. Salah satu contohnya, ciptaannya semesta ini. Mungkin kita bisa ke Galaxy. Kita nih yang kita tahu aja, dunia saintis bisa tahu, itu tuh ada 100 sampai 200 billion loh. Billion tuh 1000 million ya, galaksi. Jadi galaksi di semesta ini banyak sekali itunya. Itu yang ketahui ya, baru kita tahu aja tuh. Dan setiap galaksi itu ada billion planet dan bintang. Jadi bisa dibayangin sendiri betapa besarnya. Mungkin masih enggak angkanya terlalu gede ya, karena waktu saya coba hitung-hitung berapa di sini ada, wah ini gimana ngitungnya? Kalkulator nggak cukup gitu loh untuk ngitungan ada berapa. Nanti kita coba lihat ya message-nya. Coba kita lihat berapa galaksi yang ada di semesta kita. Pertama di Andromeda Galaxy. Ini salah satu galaksi yang dekat sama kita, namanya Andromeda. Di dalamnya tuh ada 1 triliun bintang. Yang satu lagi aku paling keren sih, it's not in Mexico, bukan di Meksiko, tapi namanya Sombrero Galaxy karena bentuknya ya. Ya lebih kecil sedikit, tapi tetap juga billion bintang di dalamnya. Dan juga favorit saya jellyfish, sushi, bukan galaksi, keren juga bentuknya, juga billion dalamnya. Banyak lagi betulnya yang ada whirlpool, ada cartwheel. Cartwheel ini ya kayak cartwheel ya, keren juga sih. Jadi galaksi ini ratusan billion yang kita tahu. Jadi para saintis belum ketemu karena nggak bisa lihat semuanya, karena begitu besarnya semesta ini mereka nggak bisa lihat semuanya. Orang ateis, dan ini salah satu yang saya setuju, saya dengar Pastor Louis, dia ngomong kayak gini, ateis waktu mereka melihat alam semesta ini, mereka tuh nggak percaya gitu loh. Mereka bilang,
dunia kita ini terlalu kecil. Alam semesta ini terlalu besar untuk kita. Pasti ada kehidupan yang lain katanya. Karena dia nggak bisa terima, nggak mungkin alam semesta ini sebesar gitu, cuma untuk kita aja tuh nggak mungkin gitu loh. Tapi saya juga, Pastor Louis ada satu dia bilang, dan saya sangat setuju. Iya, betul. Kalau untuk kita, memang terlalu besar. Tapi galaksi itu, ciptaan Tuhan, itu tuh bagi Tuhan ya ukurannya pas gitu loh. Memang kalau diciptakan untuk kita aja memang it's too big. Tapi ciptaan Tuhan sebesar itu sebetulnya menggambarkan betapa besarnya Tuhan kita itu. It's just the right amount katanya. Yesaya 40, dia mengukur langit itu jangan jengkal. Jadi kemarin saya itu kan lagi setup ini ya TV yang satu lagi, jadi ngikut pakai jengkal 4 setengah. Tuhan tuh mengukur alam semesta pakai jengkal. I can't even fit my calculator in to. Tapi bagi Tuhan tuh cuman just the right amount. Pas. Mazmur 19 ayat 2, saya dulu pernah share juga ini. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Kita nggak usah jauh-jauh, kita keluar aja lihat bintang. Saya dulu pernah share juga soal Ayub. Gini, Ayub ditanya, di mana kamu waktu bintang diletakkan? Any one of us can actually answer that? We are nothing compared to God. Mazmur 3:3, oleh firman Tuhan langit dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Bintang-bintang semuanya itu diciptakan. Pada mulanya, nggak ada apa-apa. Tuhan berfirman, jadilah dan terjadi. That's our God. Jadi ini Tuhan tuh besarnya tuh indescribable, like we all say. Makanya kita kalau lihat di dalam Alkitab, berapa kali kayak di Nabi Yesaya 6, itu sampai waktu Yesaya melihat Tuhan, dia jatuh tersungkur. The angel singing, holy, 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 kudus, kudus, kudus. Jadi di Alkitab itu biasanya ditulis kalau penekanan ya, itu biasanya ditekan 2 kali. Misalnya kalau kata itu betul-betul penting, itu diulang 2 kali. Itu artinya wah this is very important. Tapi kalau dia sampai bilang holy, 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 kudus, kudus, kudus 3 kali. Kita selalu mikirnya holy itu suci, suci. Tapi holy juga artinya nggak ada yang lain gitu loh. There's nothing like him. Nggak ada. Jadi kalau sampai 3 kali dibilang tuh betul-betul nggak ada yang lainnya, nggak ada yang lainnya, nggak ada yang lainnya. Tapi bahasa Indonesia juga sama ya. Kita kalau ngulang-ngulang itu juga artinya penting banget. Jadi waktu Yesaya melihat Tuhan, langsung jatuh tersungkur. Sama juga kita lihat di Lukas 5, Simon Petrus waktu dia mengenal siapa Yesus itu, dia jatuh tersungkur. Dan Yohanes di Wahyu juga jatuh tersungkur nangis. Karena Tuhan kita tuh besarnya tuh unimaginable. Kita tuh nggak tahu gimana besarnya Tuhan itu sebetulnya. Tapi lewat karya-karyanya yang di langit semesta ini kita bisa lihat, oh my goodness, He's so big. He's big. Yesaya 40.
Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia, firman-Nya Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Memanggil nama mereka, He named it one by one. The billions of stars, trillions of stars. Actually, enggak tahu, berapa billions, trillion, zillion, gillion. All the stars, name one by one. Orang yang dalam sini, ruangan ini ada yang berapa, saya jujur belum tahu namanya. But God knows every stars, name, every one of us. Manusia dunia ini berapa billion? Small, very small. How small are we actually? Okay, let's zoom to our galaxy. Siapa yang tahu kita galaksi apa? Milky Way. Wow, awesome. Everyone is astronomer, astrology. Milky Way adalah galaksi di mana kita berada. Di dalamnya ada 100 billion planet dan 100 billion bintang. Lebar Milky Way ini 100.000 light year. So makanya saya bilang tadi, kalau sudah di space tuh mereka nggak pakai kilometer, sentimeter, atau yards. Karena kalau sudah pakai kayak gitu jebol kalkulatornya. Jadi mereka pakai light year. Satu light year itu kira-kira 9,5 triliun kilometer. Satu. Di lebar kita itu 100.000. Untuk kasih perspektif aja, spacecraft tercepat kita, namanya New Horizon, kecepatannya kira-kira 50.000 km per jam. Jadi untuk travel satu light year aja, itu 18.000 tahun. Satu loh. Jadi ini masih dalam Milky Way ya. Dan film favorit kita semua tahun lalu, Top Gun. Tom Cruise terbang pakai pesawat yang paling cepat pernah diterbangin, Mach 10, 10 times speed of sound. Oke, by the way nggak ada ya, belum ada pesawat yang terbang secepat itu. Dan juga nggak ada orang yang bisa keluar dari pesawat gitu, kecepatan kayak gitu dan bisa pesan kopi di. I'm not spoiling the movie anyway. Tapi kalau pakai pesawat yang cepat yang Tom Cruise itu, kecepatannya 12.000 km per jam, kira-kira untuk satu light year ya 75.000 tahun. Itu bisa 75.000 kalau dia nggak ngancurin pesawatnya. Kalau pakai mobil Tesla, kecepatan di Brisbane Street itu 50 km per jam lah kira-kira ya. Itu kira-kira 1,8 juta tahun. Itu satu light year. Oke lah, kita highway ya. Kita M1, 100 km. Ini 900.000 tahun. Untuk satu light year aja. Itu tuh padahal kita masih di dalam loh. Belum sampai ke ujung Milky Way-nya 100.000 tahun. Ini boleh lihat slide berikutnya. Kita lihat itu ya, bumi itu kalau di Milky Way, karena nggak kelihatan ya. Karena saking kecilnya, jadi mesti ditunjukin kira-kira di situ. Saya nggak bisa liatin karena memang kayaknya nggak kelihatan juga. Di dalam Milky Way kita aja bukan center of universe ya. Let alone the center of universe. Kita zoom in ke kita punya bumi di dalam Milky Way ini. Ini foto dari Apollo 11, semua mungkin tahu Apollo 11 kita landing di Moon, Neil Armstrong.
Waktu ini foto dari Apollo 11 ya. Neil Armstrong waktu lihat bumi dari dari bulan, dia ngomong gini, saya tersadar bahwa biji kecil cantik berwarna biru adalah bumi. Terus dia bilang, saya mengacungkan jempol, nutup satu mata, jempol saya nutupin planet bumi katanya. Tapi dia bilang, saya tidak merasa besar, tapi saya merasa kecil sekali. Ada satu foto lagi, ini dari spacecraft namanya Voyager. Kita ada 2 Voyagers, yang interested boleh baca soal itu. Ini diterbangin keluar untuk kontak. Mereka bilang mau kontak kehidupan di luar. Jadi mereka di dalam Voyager ini mereka taruh kayak disk yang ada lagu-lagu dari negara-negara. Indonesia ada juga taruh lagu gamelan. Dan juga ada bahasa Indonesia kalau nggak salah ngomong, hai selamat. Anyway, bisa didengerin sih di YouTube, mereka ada recording lengkap yang mereka kirim keluar. Di Voyager 1 ini diterbangkan, waktu mereka mau ninggalin solar system kita di tahun 90, by the way dia terbang dari tahun 70, foto ini diambil dari kira-kira 6 billion kilometer dari bumi. Carl Sagan adalah seorang filosofer yang terkenal. Waktu dia lihat foto ini, dia ngomong gini, mari kita lihat titik itu lagi, itu di sini, itu rumah kita. By the way, nggak tahu bisa lihat nggak ya? Ini loh. This is the pale blue dot. So, not sure kalau bisa orang lihatan. Itu bumi, by the way. Di atasnya, setiap orang yang kamu cintai, setiap orang yang kamu kenal, setiap orang yang pernah kamu dengar, setiap manusia yang pernah ada menjalani hidup mereka. Gabungan dari sukacita dan penderitaan kita, ribuan agama, ideologi, doktrin ekonomi yang percaya diri, setiap pemburu, pengumpul, setiap pahlawan dan pengecut, setiap pencipta dan penghancur peradaban, setiap raja dan petani, setiap pasangan muda yang sedang jatuh cinta, setiap ibu dan ayah, anak-anak yang penuh harapan, penemu dan penjelajah, setiap guru moral, setiap politikus korup, setiap superstar, setiap pemimpin tertinggi, setiap orang suci dan berdosa dalam sejarah spesies kita hidup di sana. Di atas partikel debu, itu yang ray of light, itu pas lensanya, dia ngambil foto kena kilauan matahari. Jadi kelihatannya bumi lagi spotlight gitu ya. Which is pas sih, maksudnya, wah itu bumi. Kalau enggak mungkin juga enggak tahu di mana sih bumi ya. Tapi interesting ya, kalau saya ngomong gini, bagi saya itu menegaskan tanggung jawab kita untuk bersikap lebih baik satu sama lain. Dan untuk menjaga dan menghargai titik biru yang pucat, the pale blue dot, the only home we've ever known. Di semuanya tuh di dalam titik kecil itu. That's where we live. Jadi kita ini kecilnya tuh, ya kalau tadi di Milky Way tuh sampai nggak kelihatan loh. Itu solar system kita aja nggak kelihatan di Milky Way. That's how small we are. Yang lebih interesting lagi, Carl Sagan ini sebenarnya ateis. Tapi dia bisa ngomong kayak gitu. Saya waktu awal tahun, saya travel ke Sydney. Saya bertemu teman saya waktu SMA. Dia, kita ngobrol ya, biasanya. Dia seorang agnostik. Agnostik itu yang believe in the higher power tapi nggak percaya Tuhan. Maksudnya nggak tahu lah siapa Tuhannya sebetulnya. Dia juga ngomong gitu sebetulnya. Kita nih insignificant sebetulnya. Wah, kayak Raja Salomo ya. Dia bilang kita nih sebetulnya
you here now, gone tomorrow. Betul-betul nggak ada artinya gitu. Tapi dia nggak percaya. Maksudnya dia nggak percaya Tuhan. Tapi dia bisa ngerti kalau sebetulnya kita ini dibanding alam semesta, we are so insignificant. Nggak ada apa-apanya sebetulnya kita nih. Bahkan, ini yang teman nggak percaya Tuhan ya, sama Carl Sagan juga. Yang percaya Tuhan aja, di Mazmur 8, dikatakan, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Siapa sih kita nih? Di Kejadian 3, ketika Adam jatuh dalam dosa, dikatakan kita nih debu dan akan kembali lagi menjadi debu. Dan Tuhan tahu kita ini adalah debu. Tadi diciptakan dari debu. Mazmur 103. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita ini. Dia ingat bahwa kita ini debu. Dia tahu betapa insignifikan, betapa kecilnya kita, betapa tidak berdayanya kita. Dia ngerti. Nah, kalau gitu, dia tahu kita nggak mungkin bisa nyelamatin kita sendiri. Dia tahu kita nggak mungkin bisa berbuat sesuatu yang bisa membuat kita tuh lebih bersinar daripada matahari, lebih berharga dari apa sih? Anything that you can find on the world. Tahu nggak? Bahkan matahari pun itu umurnya tuh cuma 5 billion tahun loh. Ya maksudnya kita nggak bakalan sampai sana, tapi 5 billion tahun matahari kita udah out. Jadi kalau nggak ada matahari ya everybody knows. Bumi ini beserta isinya tuh bakalan lenyap satu hari. Tuhan tahu. Tuhan tahu semua itu, Tuhan tahu betapa tidak berdaya dan betapa insignifikannya kita. Karena Tuhan tahu. Tahu nggak apa yang Tuhan lakukan untuk kita semua? Slide berikutnya. Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, sebagai manusia,
Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Salah satu Bapak Gereja, Agustin, Saint Agustin, dia ada satu sermonnya, dan dia katakan gini, bahwa dia sang roti merasa lapar, bahwa dia sang mata air merasa haus, bahwa dia sang cahaya tidur, bahwa dia sang jalan lelah dalam perjalanan, bahwa dia sang kebenaran dituduh oleh saksi-saksi palsu, bahwa dia sang hakim atas yang hidup dan yang mati diadili oleh seorang hakim manusia, bahwa dia sang keadilan dihukum oleh orang yang tidak adil, bahwa dia sang disiplin dicambuk, bahwa dia sang fondasi digantung di atas kayu salib, bahwa keberanian melemah, bahwa sang penyembuh terluka, bahwa kehidupan mati. Agustin kisah hidupnya menarik sekali, dan dia sampai bisa ngomong kayak gini sebetulnya, enggak panjang lebar di situ, tapi bagaimana keindahan the cross ya bagi dia, the grace, itu merubah hidupnya, betul, very very significant. Jadi kalau ada yang tertarik boleh lihat kehidupan dia. Jadi ngapain sih sebetulnya hari ini kita lihat betapa kecilnya kita nih? Apa maksudnya? And I'm not trying to depress. Bukan maksud saya tuh untuk buat kita semua rasa depresi, merasa insignificant. Tapi tujuannya tuh kita ngerti gitu loh. Betapa besarnya kasih Tuhan bagi kita. Kita ngerti Yohanes 3:16 tuh betapa besarnya tuh pengorbanan dia di atas kayu salib itu bagi kita tuh nggak bisa, kalau pas kita ngomong kita nggak bisa bayar tuh benar. Kita balikin dunia aja, dunia itu cuma debu gitu loh. Itu aja kalau kita bisa beli dunia ya. Saya tahu waktu terbatas, tapi saya ada satu cerita. Mengapa kita kalau ngerti betapa besarnya kasih Allah pada kita tuh, itu bakalan merubah hidup kita. Saya ada satu example. Kita ada kompetisi untuk iPad ya. Itu anak saya ikut kompetisi iPad. Terus saya bilang, oke nggak kalau misalnya pakai untuk gereja kan? Karena kita punya mixer memang perlunya iPad itu. Terus dia bilang, of course, katanya, of course, I already have it, I already have mine. Dia udah tahu, dia sudah ada. I mean, yeah, we can give it to you. Terus kita taruh dan saya undang teman-teman satu gereja untuk vote. Dan kita banyak sekali vote-nya. Karena teman gereja juga share ke yang lain kan, ada yang sampai ke PSSI. Jadi banyak sekali yang vote. Dan akhirnya setelah saya lihat, oh ya pasti menang udah kan kompetisinya kita karena banyak sekali kan. Saya lihat yang lain-lain itu vote-nya cuma 2, 3, 4. Saya bilang, wah, karena saya sudah tahu, saya mempunyainya, saya vote semuanya. Kenapa saya bisa gitu? Karena saya sudah ngerasain begitu besar kasih dari teman-teman yang lain. Saya bisa kasih itu ke orang. Ya maksudnya saya nggak bantu banyak juga, cuman 1 tambah 1 juga sih. Cuman saya bisa kasih dari yang begitu banyak orang lain, saya kasih juga gitu loh. One like for you, one like for you. Yes.
Jadi kita bisa ngerti gitu loh. Kalau kita bisa ngerti betapa besar yang kasih Tuhan untuk kita, kita tuh bisa extend kasih kita ke orang lain juga. Makanya dibilang kasihilah musuhmu. It don't make sense. Semua di dunia bilang bencilah musuhmu, jauhilah musuhmu. Tapi kita dibilang kasihilah musuhmu. Kok bisa? Karena kalau kita ngerti, sebetulnya musuh kita itu bukan manusia, bukan darah dan daging. Musuh kita, the dark principality, penguasa kegelapan. Iblis telah dikalahkan, kita nyanyikan. Itu musuh kita. Kita ngerti di dalam titik itu, kita ini sama-sama gitu loh. Semua kita ini on the same dot, going around the universe. We are on the same boat, dot. Not even a boat, it's a dot. Kita ngerti apa sih mau disombongin? Kemarin kita Hope, interesting. Kamis. Hope. Kita sharing dari Yakobus 4. Apa sih yang kita bisa sombongin? Apa sih yang bisa kita banggakan? Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Orang rendah hati itu bukan yang, saya ini nggak ada apa-apanya, bukan. Orang rendah hati itu, you know your place. Kita ini tahu siapa kita. Minggu kemarin kita mendengarkan firman tentang kebangkitan Yesus. Yesus mengalahkan penguasa-penguasa langit, Kolose 2, dikatakan itu. Dan kebangkitan, title minggu lalu, semuanya panjang sekali ya, sampai nggak cukup di YouTube-nya katanya. Kebangkitan adalah bukti dari kehormatan dan kesempurnaan. Di Tuhan itu berkenan atas korban kesempurnaan dan kebangkitan Yesus waktu setelah disalib adalah tanda bahwa dialah anak Allah yang berkuasa. Bahkan dibilang kalau Yesus nggak bangkit, itu sia-sialah. Artinya kita ini masih hidup dalam dosa kita. Karena artinya persembahannya belum diterima. Dan Pastor Greening juga pas yang dia jelaskan ya, apa maksud kematian Yesus di atas kayu salib, itu tuh memperbaiki kesalahan Adam. Kita tahu kesalahan Adam pertama kali jatuh dalam dosa karena dia nggak percaya. Dia nggak percaya sama Tuhan. Tuhan bilang jangan makan buah ini. Bukan karena dia makan buahnya, tapi karena ketidakpercayaannya sama Tuhan. Masa sih makan buah mati? Masa sih dosa sedikit gitu mati? Bukan karena makan buahnya, bukan karena kita dosa kecil, dosa besar. Tapi karena kamu gak percaya kalau Tuhan bilang gak boleh itu. Kita tahu tadi Kejadian 3 dikatakan kalau dia karena ketidakpercayaannya, karena dosanya, dia mati. Tapi matinya maksudnya apa? Karena dia tidak percaya lagi. Dia ini kembali lagi menjadi tanah. Dia diciptakan dari tanah dan dihidupkan dengan napas Tuhan. Kita bisa lihat di Kejadian kalau Tuhan mengembuskan napasnya dan Adam. Tapi gara-gara jatuh dalam dosa, napasnya, rohnya nggak bisa lagi. Kembalilah kita semua jadi tanah. Tapi di Yeskiel 37 ayat 4, Tuhan janji, ini penampakan untuk Yeskiel, untuk tulang-tulangnya ini, untuk semua orang yang sudah mati, akan memberi napas hidup. Itu janji Tuhan loh. Supaya kita ini bisa hidup lagi. Dia juga katakan waktu Yesus ada di sini, dia katakan kepada wanita Samaria yang di sumur, dikatakan, karena zaman dulu mereka kalau mau nyembah
Tuhan, rohnya tuh hanya bisa di dalam Holy of the Holy. Jadi kalau yang tahu tabernakel gimana, hanya satu orang yang boleh masuk situ, the high priest yang boleh masuk situ, nggak ada lagi yang lain. Jadi ini juga waktu zamannya Daud juga gitu. Tapi di Yohanes 20:22 setelah Yesus bangkit, apa yang Yesus lakukan pada murid-muridnya? Ia menghembusi mereka. Seperti waktu di Kejadian, Tuhan memberikan napasnya lagi. Dan berkata, terimalah Roh Kudus. Kita tahu setelah itu juga Kejadian Pentakosta, kita sebentar lagi juga masuk ke Pentakosta. Jadi dikasih lagi napas kehidupan supaya kita bisa percaya dan terima Roh Kudus hidup lagi di dalam kita. Semua karya yang dilakukannya dari awal sampai salib, karya semuanya itu tuh supaya bisa memberikan kita persekutuan kembali dengan Tuhan. How amazing. Ribuan tahun rencananya berjalan. Setelah Adam Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan berjanji langsung. Lewat benihmu akan dijanjikan keselamatan. Terus sampai akhirnya Yesus. Itu berapa ribu tahun itu? Bagi orang memang kita bilang, oh ya lama sekali ribuan tahun. You can't even get to a quarter of light year. Tapi orang sebelum Yesus mereka percaya. Dan setelah Yesus kita melihat karya itu. Apalagi bukti-buktinya. Waktu itu Daud, saya katakan, dia harus ya ke bait Allah dan dia juga nggak bisa masuk. Cuma imam agung aja yang boleh masuk. Dan waktu Yesus meninggal di atas kayu salib, dia katakan sudah selesai. Tepat setelah dia ngomong gitu, tirai yang membatasi antara the holy of the holy itu terbelah dari atas ke bawah. Bisa bayangin nggak yang lagi di luar situ tiba-tiba lihat tirai terbelah? Because they know kalau kita masuk itu mati kita. Tiba-tiba terbelah frap. Semuanya langsung what? Tapi kematian Yesus itu untuk bayar semuanya. Dialah imam agung kita. Dan kita sekarang bisa mencari Tuhan lagi. Bisa bersekutu lagi dengan Tuhan. Amazing. Kalau dibilang amazing. Soalnya banyak sih mau diceritakan, cuman karena indescribable ya. Susah banget dijelaskan. Tapi kalau kita melihat bagaimana kita keselamatan kita tuh dikerjakan oleh Tuhan dan direncanakan begitu rupanya. Makanya kita baca Alkitab tuh bukan karena kita baca Alkitab terus Tuhan bilang very good, very good. Kita baca Alkitab tuh untuk mengetahui ini loh, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puji, Tuhan yang kita agung-agungkan tuh gimana amazingnya gitu loh. Iya, kita lihat bintang-bintang amazing semuanya. Tapi karya keselamatan yang dia gambarkan di Alkitab itu, it's indescribable. Saya closing. Lagu How Great Thou Art yang kita lihat dari Toso Piano yang saya ngambil fotonya tadi. Sayang tadi slide-nya kayaknya nggak jalan ya. Ada beberapa slide dari Toso Piano yang saya ngambil. Tapi lagu How Great Thou Art ini sebetulnya historinya bagus juga sih. Dia diciptakan oleh Carl Boberg dari Swedia. Ini kata dia. Ketika itu musimnya adalah waktu di mana segalanya tampak memiliki warna terkaya.
think it's springtime. Burung-burung penyanyi di pepohonan dan di mana-mana. Sangat hangat, badai petir muncul di cakrawala dan segera terdengar suara guntur dan kilat. Kami harus buru-buru mencari tempat berteduh. Namun, badai segera berlalu dan langit cerah muncul. Ketika saya pulang, saya membuka jendela saya menghadap laut. Ternyata ada pemakaman dan lonceng sedang memainkan lagu. Malam itu saya menulis lagu. So good. I can't speak Swedish, so think it means how awesome God, how great God. Jadi itu lagu How Great Thou Art itu munculnya dari situ. Jadi yang verse 1-2-nya itu dari ciptaannya Carl Boberg. Yang maksud saya nih lagu yang kita tahu sekarang ya. Tapi ayat 3-nya, verse 3-nya itu dari Stuart K. Hine. Ini kisah waktu Hine dia berjalan ke desa-desa di Rusia. Jadi biasanya mereka kunjungin orang di Rusia itu, mereka mencoba missionary ya, mereka missionary di Rusia. Terus dia ketemu ada satu orang Kristen di desa itu, namanya Dimitri. Terus istrinya ada tamu lagi ngunjungin, mungkin kayak FOG gitu ya. Istrinya membaca kitab Yohanes sih. Dia baca kitab Yohanes tentang bagaimana Tuhan Yesus disalib untuk dosa kita. Terus dia pas dengar itu, tamu-tamunya tuh berteriak pas mereka mendengar bertobat ya. Mereka bertobat setelah mendengar apa yang dikatakan oleh istrinya Dimitri. Jadi dia berteriak dalam bahasa Rusia ya. Saya nggak bisa bahasa Rusianya. Dia bilang, I cannot take it in that son sent his son. That God sent his son to die for my sin. I cannot take it in. Jadi mereka sambil bertobat, sambil berteriak, sambil berlutut. Itu yang menjadi dia punya ide untuk verse 3-nya. Dia katakan gini, ketika aku memikirkan bahwa Allah mengirimkan anaknya untuk mati, aku hampir tidak bisa mengerti bahwa di atas kayu salib dengan sukacita menanggung bebanku. Dia berdarah dan mati untuk menghapus dosaku. Dan verse 4-nya, dia mendapatkan ide waktu ada di Rusia juga, dia ketemu seorang suami yang terpisah dari istrinya sudah lama dan kayaknya istrinya sudah meninggal. Terus dia tanya dengan suaminya, dia bilang, apakah kamu gimana rasanya gitu. Terus suaminya bilang, saya merindukan suatu hari kita bertemu lagi di surga dalam hidup abadi. Dan inilah yang ke verse 4-nya. Saat Kristus datang dengan sorakan untuk membawaku pulang, betapa sukacitanya hatiku. Kemudian kita akan tunduk dalam penghormatan dan menyatakan, My God, how great thou